Ini kan baru short term banget, istilahnya baru ya 2-3 tahun lah ininya. Gimana gue bisa yakin di sini ya gitu. Tuh, 2, 3. Gimana gue bisa yakin dia pegang komitmennya terhadap roadmap sama white paper ya. Karena gue bisa aja, gue sebagai developer, ketika orang udah trust, gue jual punya gue semua, habis gue lari, hit and run. Gue nggak bisa beli ke warteg dengan, ini pakai token gue, nggak bisa sekarang saat itu kan. Itu mungkin masih 20-30 tahun lagi. Gue baru ngitung. Ya udah. Hai guys, welcome to Digital Cuan. Dan kali ini kita akan diskusi mengenai token artis. Kalian mungkin tahu ya, berapa bulan terakhir token artis menjadi salah satu yang hype di kalangan anak muda sekarang. Dan saya akan coba tanya kepada salah satu narasumber saya terkait dengan token artis. Ya. Token artis apaan sih? Token artis tuh yang lagi hype sekarang itu tuh sebenarnya kebanyakan token NFT. Nah, artis-artis ini lagi pada berlomba nih ngebuat metaverse atau beberapa karya NFT lainnya berupa game kayak gitu. Terus ada yang art, ada yang metaverse. Nah, si token itu sendiri apa sih? Nah, kalau misalkan perbedaannya token sama koin biasanya. Nah, kalau token itu dibangun kripto berdasarkan network blockchain yang udah ada. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan koin itu sendiri, biasa koin itu buat sistem blockchain sendiri. Misalkan contohnya kayak Bitcoin, Ethereum, itu koin. Nah, kalau misalkan token itu base-nya blockchain yang udah ada. Contohnya tuh kayak misalkan biasanya kalau token NFT itu dipakai di Ethereum sama Binance. Oke. Kayak gitu. Sebentar, sebelum lo lanjut. Oke. Mungkin yang di sana juga belum tahu teman-teman kita ya. Sekarang lo ngomong-ngomong dari tadi blockchain itu apa sih blockchain? Blockchain itu sebenarnya gimana ya? Gimana Gampang ya? Gue nanya. Gampangnya tuh ini mas, blockchain itu tuh sistem desentralisasi. Jadi tuh si datanya disebar ke beberapa komputer lah bisa dibilang. Jadi proses datanya itu direcord di berbagai komputer dengan sistem di code gitu istilahnya. Jadi maksud lo kayak server gitu? Server dengan sistem coding? Kurang lebih seperti itu sih. Jadi servernya ini mungkin bisa diartikan tuh minernya nih. Miner atau enggak si validatornya lah bisa dibilang. Validator atau miner. Nah, itu dia yang ngolah proses si blockchainnya. Jadi dalam pengolahan itu si data ini kan dikirim. Nah, nanti si miner ini atau validator ini ngolah data biar terrecord di beberapa komputer lainnya gitu atau validator lainnya kayak gitu. Oke, back to the topic ya. Oke. Token artis nih. Kayak Rizky Bilar ya kan, kayak Anang Ashanty ya kan. Mereka berlomba lah bikin kayak token artis gitu. Menurut lu tuh mereka siapa sih yang terlibat di belakang mereka gitu loh? Iya kan? Nah, kalau misalkan terlibat sih gue sendiri baru nge-research dua token. Itu Rizky Bilar sama si token ASICS. Token ASICS. Ya. Kalau gue lihat dari website-nya sih dev-nya kalau ASICS token cukup terbuka tuh. Terbuka maksudnya? Jelas nama-namanya, terus abis itu foto-foto si tim si ASICS tokennya kayak gitu kan. Nah, yang gue lihat sih CEO-nya itu salah satu token Indonesia juga, namanya IDM ternyata. Dev-nya sama mungkin itu. Terus si Rizky Bilar pas gue lihat sih namanya gue masih nggak tahu sih, susah dicari, bukan susah dicari tuh ya, di websitenya nggak ada link sosial media mereka atau LinkedIn-nya mereka gitu. Terus fotonya juga masih animasi gitu. Jadi gue kurang cukup tahu dalam mengenai si tokennya Rizky Bilar dan Lesti ya. Oke, sekarang token artis. Kalau menurut lo itu sebenarnya pendanaannya itu dari mana? Apakah dari artisnya sebagai sumber dana atau artisnya itu hanya sebagai ambasador dari token artis itu? Sehingga seperti Anang jadi lo bilang kan dia ada IDM ya kan? Itu menurut lo sumber dananya dari mana ya untuk itu ya? Nah, di token ASICS ini gue sempat ngikutin tuh dari awal. Dia tuh sistemnya pas launching pakai ICO. Jadi dia beli duluan tuh. Pre-sale lah kasarnya. Kalau misalkan di saham itu IPO mungkin. Iya, yang beli siapa? Nah, si ICO ini sebenarnya sistemnya sama kayak IPO. Jadi dia dilepas ke market,
Untuk presale misalkan dari total supply 1 juta gitu. Di supply ke presale ya. Misalkan 2%. Jadi sejumlah token itu udah dijual tuh. 2% dari 1 juta yang maksimal supply. Yo. Ntar yang beli itu si user-user yang mau beli, yang udah percaya sama project itu. Kayak gitu biasanya. Jadi intinya percaya sama project itu. Anggaplah gue sebagai Iya, user iya, ya. Kalau gue IPO di saham jelas, gue lihat perusahaan punya fundamental yang jelas, kinerja yang bagus, itu pasti gue beli. Karena gue punya ekspektasi di sini kan, bahwa kedepannya saham perusahaannya akan naik kan. Nah sekarang di token artis ini, fundamental apa dari token artis ini yang bisa gue beli? Apakah nama artisnya, atau memang perusahaan yang di belakang dari token artis itu gitu loh. Nah kalau misalkan kripto sendiri atau token NFT, nah biasanya tuh orang-orang beli tuh udah ngeliat dari roadmap sama ini white paper. White paper tuh kayak plan project si token ini mau dibawa kemana gitu. Nah roadmap itu apa hal-hal yang dia lakuin tuh ke depannya untuk mencapai tujuan si project NFT-nya. Oke. Nah kalau misalkan yang gue lihat beberapa koin artis tuh kan sekarang lagi hype banget nih, metaverse gitu. Dari yang gue lihat tuh token ASICS atau Leslar nih kayaknya ngerambak sana gitu. Mereka ingin ngebuat metaverse mereka sendiri, kayak gitu mas. Terus kalau misalkan user itu ngelihat dari mana buat percaya gitu kan, kalau misalkan perusahaan kan fundamental, terus keuangannya udah berapa nih gitu. Sebenarnya kalau misalkan di kripto tuh pada umumnya ya dia ngejual konsep dia gitu. Iya, oke. Itu ngejual konsep. Iya. Tadi lu bilang tadi ada white paper, kemudian lu ada roadmap. Sekarang gua sebagai user pasti pengen tahu dong. Konsepnya ini, roadmapnya ini, lu bilang ada program-programnya yang nggak dijalankan. Ini berapa tahun long termnya? Itu kan juga perlu tahu. Short termnya apa? Sekarang di white paper juga harus mesti clear kan? Anggaplah gue sebagai pemilik perusahaan, pasti gue punya visi, iya kan? Pasti gue punya strategi kan? Nah itu gue lihatnya di mana nih kalau di token artis ini gitu loh? Nah biasanya kalau misalkan project-project itu dilihat dari si website tokennya itu sendiri mas. Kayak gitu. Iya, Nah, biasanya apa yang di-provide di website itu? Apakah hanya ekspektasinya sebagai dari developernya juga, atau dia benar-benar tahu bahwa kedepannya itu akan ada satu prospek yang cerah? Karena gue sebagai user, gue sebagai salah satu orang yang skeptis dengan sistem kripto ini ya, atau token artis ini. Ya gue nggak tahu gitu loh. Gue invest, gue beli 10 juta misalkan kayak gitu. Tapi kedepannya gue akan dapat apa dan berapa lama gitu loh, iya kan? Kalau memang itu tidak ada profit untuk gue, ya gue mendingan deposito aja. Jelas, gue punya duit 10 juta, gue depositoin, itu lebih profit buat gue. Karena gue tahu bank akan memberikan bunga sekian persen setiap tahunnya. Tapi di kripto itu karena kayak gue gambling kan, gitu loh. Jadi menurut lo itu apa tuh yang di-provide di website-nya tadi? mungkin bahas pertama dulu di awal untuk ini ya, di website-nya provide apa gitu ya. Nah untuk beberapa project NFT pada umumnya sih dia bakal ngerilis si white paper-nya bisa di-download sama roadmap-nya. Contoh lah inilah misalkan token ASICS gitu. Apa nih? Terus dia mau cari tahu kan. Dia datang ke website-nya. Nah si user bisa lihat tuh, misalkan orang percaya dengan roadmap yang dia jabarkan trust, ya udah dia pasti si user ini bakal ngebeli gitu. Dengan harapan nanti projectnya itu bakal meledak gitu. Karena kan sebenarnya beberapa project crypto tuh sebenarnya implementasinya belum buat sekarang nih gitu, belum saat ini gitu. Jadi dia hanya ngejual kebanyakan itu project aja udah. Ke depan nanti bakal bisa gini, ke depan bisa bakal kayak gini gitu. Oke, ke depan akan bisa gini, akan bisa gitu. Ya sekarang gua sebagai user, dia memberikan gua roadmap yang jelas dan white paper yang jelas juga. Sekarang bagaimana gua tahu si developer atau perusahaan dari kripto ini, iya kan, dengan harapan ekspektasi yang diberikan, wah akan meledak karena berdasarkan trust dari orang atau mempengaruhi orang, suggestion dari orang. Gimana gua bisa yakin dia pegang komitmennya terhadap roadmap sama white paper ya, karena gue bisa aja, gue sebagai developer, ketika orang udah trust, gue jual punya gue semua, habis gue lari, hit and run, ya kan? Yang penting gue profit, gue nggak peduli sama orang yang user yang lainnya. Itu gimana ya? Gue taunya. Nah, kalau misalkan itu biasanya pertanyaan gue ya, iya, emang sih. Nah, terus bisa dijawab, masih aman. Nah, kalau misalkan percaya atau enggaknya, yang pasti
Kalau ini sih Gue gue percaya sama Tuhan doang sih soalnya. gue Trust, kita ngomong trust aja ya, Iya, jangan iya, believe, iya. trust Oke, ya oke. kan. Trust atau enggaknya gitu kan. Nah. misalkan kita trust nih, kita trust kepada project itu lah gitu. Ah. Kalau gue sendiri kepatokannya kepada developernya siapa, pasti bakal gue cari tuh LinkedIn-nya, Twitter-nya, terus dia background-nya apa, itu pasti gue cari. Pertama itu dulu di awal. Karena kan pasti kan sama aja kayak misalkan perusahaan ini dipimpinnya sama siapa nih gitu. Kalau sosok yang misalkan taruhlah misalkan Jeff Bezos buat startup gitu, pasti orang mau nginvest kan, karena Oke. udah tahu latarnya gitu. Oke, sebentar, gue potong dikit. Lo ngambil contoh Amazon, iya kan? Perusahaan yang udah berdiri puluhan tahun. Jelas gue tahu historinya. Sekarang developer kripto ini kan, lo baru short term nih. Iya kan? Lo cari di LinkedIn, gue bisa buat portofolio gue di LinkedIn bagus. Lo cari website atau lo cari di mana-mana, gue bisa buat tentang diri gue tuh bagus. Iya kan? Gimana lo bisa yakin gitu loh? Kalau yang udah jadi, misalkan Amazon dari garasi, sekarang punya kantor yang bagus, iya kan? Itu udah historinya jelas. Gitu kan. Ini kan baru short term banget, istilahnya baru ya 2-3 tahun lah ininya. Gimana gue bisa yakin di sininya gitu. Kalau misalkan yakin itu ya balik lagi tuh ke orangnya. Mungkin jangan Jeff Bezos kali. Misalkan mungkin dari Elon Musk deh. Elon Musk kan waktu itu pernah buat PayPal. Dia sukses. Dia keluar bikin Tesla nih. Nah pasti kan si angel investor atau enggak investor lainnya udah percaya nih karena Elon Musk sudah pernah sukses misalkan dengan background foundernya PayPal gitu. Nah kalau di kripto, kalau gue sendiri, gue pasti bakal ngechecklist tuh kayak misalkan NFT misalkan kayak gitu, metaverse, misalkan game deh, NFT game gitu. Nah gue lihat tuh developernya siapa aja, misalkan developer dari segi developernya siapa orangnya. Oh dia udah ngerti nih, misalkan dia pernah masuk tim di Ethereum misalkan. Oh tuh gue berarti trust dong, karena dia sebelumnya udah pernah buat Ethereum dan Ethereum sukses sekarang. Terus misalkan ngedevelop game, nah developer gamenya siapa nih? Dia pernah kerja di mana gitu? Oh dia pernah kerja di perusahaan game ternama gitu. Ya udah gue jadi trustnya lebih tinggi kan. Ya walaupun nanti kedepannya gue masih belum tahu nih. Tapi karena dengan white paper dan tujuan si project itu bagus, gue yakin dan make sense nanti kedepannya bakal meledak projectnya, ya gue bakal beli gitu. Oke, guys, mungkin kita udah terlalu jauh pembahasannya di luar dari token artis. Saya akan kembalikan lagi back to the topic token artis. Jadi kalau dari penjelasan lu tadi, gue bisa menganggap bahwa satu perusahaan kripto itu memanfaatkan artis itu sebagai ambasador untuk mendapatkan trust dari masyarakat, sehingga akan menambah value dari token itu sendiri, gitu. Sedangkan walaupun kita tahu sebenarnya value-nya nggak ada, gitu loh, ya kan? Bukan berarti gue menganggap remeh itu, tapi menurut gue realnya memang nggak ada, gitu loh. Gue nggak bisa beli ke warteg dengan ini pakai token gue, nggak bisa sekarang saat itu kan? Itu mungkin masih 20-30 tahun lagi. Apakah itu benar? Jadi sebagai ambasador aja artis itu untuk mendapatkan trust. Kalau kayak gitu, yang diuntungkan berarti hanya siapa? Hanya artis-artis aja, gitu loh. Orang kayak gue yang bukan artis, ya kan? Ya cuman beli, tapi gue nggak dapat value apa-apa, gue nggak dapat profit apa-apa, iya kan? Nah gimana lu bisa bedain gitu loh? Artinya bisa lu antara ini benar-benar membangun suatu value dari token artis itu sendiri, atau benar-benar nggak membangun gitu loh, supaya orang yang di luar sana tuh bisa mengerti gitu loh. Oh karena artisnya terkenal, gue beli, akhirnya beli, developer jual, selesai, iya kan? Maksudnya kabur nanti atau gimana hit gitu? and run, Atau iya kan? yang ngambang aja proyeknya gitu ya. Nah kalau misalkan token artis itu yang gue lihat belum dapat bahwa si artisnya itu mimpin proyeknya gitu. Oke. Pandangan gue ya tapi ya. Menurut lo Elon Musk artis bukan? Elon Musk selebriti Mendadak kali artis? Gitu ya. Selebriti kali, selebriti. Gitu. Beda ya? Iya, Oh beda. ya, oke. Nah terus kalau misalkan si token-token artis ini tuh yang gue lihat sih dia masih kayak ambasador gitu kali ya. Karena kan ketika launching, pasti orang ngeliatnya si artis ini gitu. Mungkin bener juga sih. Iya. Kayak biar dapet trustnya aja gitu kan. Terus masalah nanti profitnya gimana sih usernya? Mungkin kalau misalkan project ini bisa jalan terus, ya mungkin bisa gitu. Ada value-nya gitu. Ketika nanti si metaverse-nya jalan atau gamenya gitu. Tapi kan kita harus lihat dulu nih in general gitu. Yang bermain di metaverse siapa aja nih. Kedepannya ada Facebook, mungkin Microsoft nanti mungkin mau ngedevelop kan. Ada salah satu developer game kalau nggak salah, Activision Blizzard itu.
Terus abis itu Axis token namanya. Dan ada banyak-banyak yang terus mana desentralisasi itu yang paling top metaverse-nya. Nah, si Anang ini value-nya sampai mana nih? Dia bisa bersaing secara global nggak gitu? Atau nanti kan pasar nih nanti yang nentuin sendiri ujung-ujungnya. Iya pasti. Ya kan? Karena kan elastisitas pasar itu akan ditentukan dari jumlah berapa lo yang trust dengan token lo kan, kayak gitu. Ya, ibaratnya kayak gua deh. Kayak gua bukan artis. Ya mungkin orang nganggap gua artis. Ya, tapi gua merasa bukan artis, ya kan gitu loh. Gua ingin punya token gitu loh. Iya kan? Istilahnya token yoga lah, iya kan? Dan token yoga artinya gue akan mendapatkan trust ketika gue mulai token yoga ini di dalam komunitas gue. Misal komunitas gue adalah gitar vintage. Berarti gue akan mulai di sini karena secara gitar vintage gue udah dapat banyak link dan banyak trust dari di komunitas gue kan gitu kan. Berarti gue bisa start dari situ kan. Sama aja kan dengan artis itu juga konsepnya mirip seperti itu kan. Nah, kalau misalkan kripto kan kurang lebih benar, Mas Made. Jadi kurangnya di mana? Kurangnya nggak ada sih. Oke. Berarti lebih ya? Lebihnya lemak. Kita dong. Si kripto ini kan sebenarnya community kan, base community. Kenapa ada kripto kan sebenarnya awalnya ya orang udah butuh percaya nih alternatif pembayaran lain atau segala macamnya gitu. Berarti selama kripto itu dipercaya banyak orang, berarti komunitas terhadap token itu ya makin bervalue nih si tokennya gitu. Makin banyak orang yang percaya gitu kan. Kalau misalkan startnya tadi dari community kayak gitar vintage atau segala macam gitu, ya mungkin bisa dari situ juga gitu. Sebenarnya balik lagi ke project sih. Projectnya make sense atau enggak, banyak orang percaya atau enggak. Sebenarnya di kripto tuh sejauh apa kita bikin percaya sama orang gitu terhadap project itu gitu. Kan. Iya. Jadi dikontrolnya sebenarnya ujung-ujungnya ya community gitu. Oke Di, tadi lu bilang kalau token artis ini bisa jadi salah satu alat pembayaran. Gua nggak tahu itu sah atau enggak ke depannya ya. Dan menurut lu gimana ya di kalangan masyarakat Indonesia ya? Lu lihat lah, berubah dari tunai ke e-tol aja itu susah banget gitu loh. Harus dipaksa semua gerbang pakai e-tol. Dan bagaimana juga infrastrukturnya gua bisa menerima token artis ini gitu loh sebagai sesuatu alat yang dijadikan alat pembayaran sah. Ya menurut lo gimana nih? Kedepannya akan gimana? Kalau menurut gue sih kalau untuk ini ngomongin secara general dulu ya Mas. Untuk kripto sendiri sebagai pembayaran gitu. Kalau gue cukup optimis sih, mungkin perlu beberapa tahun ke depan, masih cukup panjang gitu. Apa yang membuat lo optimis? Gue optimis banget karena dari segi kecepatan transaksi dari blockchain sendiri, terus abis itu dengan sistem blockchain itu sendiri gitu, itu bakal oke banget sih buat pembayaran. Soalnya beberapa negara pun udah mencoba hal itu gitu. Contohnya kayak salah satu Cina deh yang paling ekstrim kan, dia nggak terlalu demokrasi gitu, dan dia sekarang udah mau coba bikin kriptonya yuan pemerintah gitu. Terus di beberapa negara juga tendernya udah mulai pakai Bitcoin. Terus kemarin Ukraine donasi cukup besar tuh, dapat sekitar 70 miliar itu udah dari kripto gitu. Kalau gua rasa sih nanti ada suatu saat di mana secara komunitas blockchain itu udah besar, negara udah ngeliat itu udah cukup stabil diakuin, mungkin kedepannya bakal jalan sih untuk pembayaran. Oke, terus itu suatu saat ya, suatu saat. Saatnya kapan gue juga nggak tahu sih. Masih panjang. Kapan panjangnya berapa tahun lagi? Either gue masih hidup atau enggak, gue juga nggak tahu kan. Oke guys, satu pertanyaan terakhir buat Adi. Tadi kan dia bilang selalu optimis ya, dan pembahasan kita kan token artis. Lu sebagai orang yang sangat optimis nih, kita tanyakan ke Adi guys. Lu bakal beli nggak token artis? Kalau gue sendiri, Enggak, jawaban lu cuman beli atau enggak? Indonesia lo, artis Indonesia gue bilang. Beli. Karena? Menurut gue potensial masyarakat Indonesia kan banyak banget ya, jumlah penduduknya gitu. Kenapa enggak suatu saat artisnya juga banyak kali. Ada ya. Iya sih, tapi harus dilihat, mungkin kalau misalkan nanti. Siapa tahu lu jadi artis. Mungkin.
Mungkin nanti gue bakal Jangan mimpi. Terus? terus gue bakal beli sih. Terutama mungkin kalau misalkan nanti Rans kan udah sempet Rans itu grupnya. announcement Rans Entertainment yang punya Raffi Ahmad. Oh, Raffi Ahmad. Mungkin gue Itu bakal Ran beli ya, situ. bukan Ya. Rans ya. Salah Oh gua. iya. Ya, terus Ya udah terus ya pokoknya gue bakal beli, gue bakal yakin sih. Terutama gue bakal nunggu banget project dari Rans Entertainment kayak bakal gila banget gitu. So dia udah beberapa lini bisnisnya udah ada ekosistemnya. Terus kenapa gue nggak yakin itu buat beli NFT-nya dia gitu. Oke. Sorry guys, dari penjelasan dia, gue punya 2 pertanyaan lagi yang cukup fundamental. Yang pertama adalah berapa persen dari pendapatan lo akan invest ke token artis? Jadi kan lo optimis nih, ya kan? Berapa persen kira-kira? Berapa persen? Mungkin gue bakal naruh 20%. 20%. Dan dari 20% itu, pertanyaan kedua adalah apa ekspektasi lo dari 20% itu? Akan berlipat menjadi 100%, 1000%, atau seperti apa? Target gue sampai $1 ya. Maksud gue dari gue beli 0,000 sekian gitu sampai Ya, artinya $1 10.000% ya. dong. Mungkin ya 10.000%. bisa yakin gue. Kalau Raffi gue yakin. Oh, gitu ya. Rans Entertainment. Oke. Good luck, Aldi. Sip. Thank you guys udah nonton channel kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.